Hari ini, kita menyebut namanya dengan penuh kehormatan. Dr. Ernest Francois Eugene Dawes Dekker. Atau, dalam sejarah bangsa yang ia perjuangkan, kita mengenalnya sebagai Dr. Setiabudi. Namun, siapa sebenarnya tokoh ini? Mengapa ia meninggalkan kemapanan dan memilih terjun ke jalan perjuangan? Lahir pada tanggal 8 Oktober tahun 1879 di Pasuruan, Jawa Timur. Ernest Dawes Dekker adalah cucu dari Edward Dawes Dekker, seorang penulis ternama yang menggunakan nama pena Multatuli. Pengarang buku terkenal, Max Havelaar, yang membongkar kezaliman kolonial Belanda terhadap rakyat pribumi. Darah pemberontak mengalir dalam nadinya sejak kecil. Namun, berbeda dari kakeknya, Dawes Dekker muda tidak hanya menulis. Ia juga bertekad untuk bertindak. Sebagai keturunan campuran Eropa dan Indonesia, Dawes Dekker hidup di antara dua dunia. Ia bukan sepenuhnya Belanda, tapi juga tak dianggap sebagai pribumi sejati oleh bangsanya sendiri. Perasaan tidak diterima justru menumbuhkan satu tekad dalam hatinya, bahwa semua manusia harus setara, bahwa bangsa Indonesia punya hak untuk merdeka. Pada tahun 1898, di usia 19 tahun, Dawes Dekker sempat pergi ke Afrika Selatan dan ikut berperang bersama bangsa Boer melawan penjajahan Inggris. Dari sana, ia belajar tentang nasionalisme, tentang harga kebebasan, dan pentingnya persatuan dalam melawan penjajahan. Sekembalinya ke Hindia Belanda, ia menjadi wartawan dan menjadikan pena sebagai senjatanya. Ia tak ragu menulis kritik tajam terhadap pemerintah kolonial bersama dua tokoh besar lainnya, Cipto Mangunkusumo dan Ki Hajar Dewantara. Ia mendirikan Indische Partij pada tanggal 25 Desember tahun 1912. Sebuah partai politik pertama yang secara terang-terangan menyerukan kemerdekaan Indonesia. Tapi penjajah tak tinggal diam. Indische Partij dianggap terlalu berbahaya, terlalu maju, dan terlalu meresahkan. Ketiganya, Dawes Dekker, Cipto Mangunkusumo, dan Ki Hajar Dewantara, dibuang ke negeri Belanda pada tahun 1913. Mereka dikenang sebagai tiga serangkai pelopor nasionalisme modern, yang pertama di Hindia Belanda. Di pengasingan, Dawes Dekker tidak menyerah. Ia justru melanjutkan pendidikan dan meraih gelar doktor di bidang ilmu sosial dan politik. Sekembalinya ke tanah air, ia mengganti namanya menjadi Setiabudi, sebuah simbol kesetiaan kepada bumi Nusantara. Nama ini bukan sekadar nama. Ini adalah deklarasi bahwa ia telah memilih menjadi bagian dari bangsa Indonesia sepenuhnya. Tahun demi tahun berlalu, meskipun banyak partai politik baru bermunculan, semangat Dawes Dekker tetap membara. Ia terlibat dalam dunia pendidikan, membuka sekolah rakyat, dan menyebarkan pemikiran nasionalis di kalangan kaum muda. Bagi Setiabudi, perjuangan tidak melulu soal senjata, tapi tentang membangkitkan kesadaran, tentang menciptakan generasi baru yang berani bermimpi dan berani bertindak. Namun jalan panjang perjuangan tak selalu terang. Pada masa pendudukan Jepang, Dawes Dekker mengalami masa-masa sulit. Ia ditangkap, disiksa, bahkan nyaris dibunuh. Namun semangatnya tak padam. Di usia senja, ia terus menulis. Ia terus berbicara. Ia terus menjadi cahaya kecil bagi perjuangan yang belum selesai. Pada tanggal 28 Agustus tahun 1950, Dr. Setiabudi berpulang ke Haribaan Ilahi di Bandung, Jawa Barat. Ia wafat tidak lama setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Ia sempat melihat mimpinya menjadi nyata. Hari ini, kita mengenang nama Setiabudi, bukan sekadar sebagai nama jalan, bukan sekadar catatan sejarah, tapi sebagai simbol perjuangan lintas ras dan bangsa, simbol kesetiaan kepada nilai-nilai kemerdekaan, simbol bahwa nasionalisme bukan tentang darah dan keturunan, tetapi tentang pilihan. Pilihan untuk mencintai negeri ini. Pilihan untuk berkorban demi masa depan bangsa. Dr. Setiabudi telah memilih. Dan kita, generasi penerus, mewarisi semangat itu.
Semangat untuk merdeka, bukan hanya dari penjajahan, tapi dari kebodohan, dari ketidakadilan, dan dari ketakutan.